Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi-materi SKD dan kali ini kita akan kupas tuntas soal TKP HOTS untuk materi anti radikalisme. Jadi teman-teman silahkan simak videoku sampai dengan selesai. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman semua, aku pengen rekomendasikan buku yang nantinya akan dapat free mentoring dengan mentor profesional dan kalian yang udah beli buku bakal di-invite di grup khusus untuk belajar bareng yang mana nanti kalian bakal dibimbing langsung oleh mentor profesional. Sekarang kalian order aja, aku udah cantumkan linknya di bawah. Atau kalian bisa cari juga tokonya di Shopee di toko Idola CPNS. Nah, untuk materi radikalisme itu bakal di-share juga di grup ini ya. Selain rekomendasi buku buat teman-teman sekarang yang lagi nyari nih paket-paket tryout yang sudah sesuai dengan CATBKN, aku juga bisa rekomendasikan teman-teman untuk daftar di sini jadi cpns.com. Karena di sini paket soalnya udah banyak banget dan teman-teman juga nanti ini udah 110 soal dan waktunya juga udah ada 100 menit di mana teman-teman nanti udah bisa mulai membiasakan diri untuk mengerjakan soal dengan menggunakan waktu. Buat teman-teman yang pengen daftar di jadi cpns.com, kalian bisa langsung daftar aja pada link yang ada di deskripsi video ini juga ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke materi pembahasan. Jadi sebelum kita ke latihan soal, aku pengen ngasih sedikit materi buat teman-teman semua, jadi silahkan dicatat ya. Ini adalah ringkasan materi mengenai topik anti radikalisme yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu ya, jadi silahkan dicatat. Tujuannya ini diambil dari kisi-kisi terbaru di Permenpan RB nomor 7 tahun 2021, menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Untuk pengertiannya sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme juga memiliki penilaian berbeda terhadap situasi politik, yaitu membenarkan bahkan membutuhkan tindak kekerasan yang menyangkut politik atau political violence sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi politik. Adapun menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, radikalisme adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan. Keyakinan radikal mengembangkan perasaan bahwa cara yang diterima oleh masyarakat untuk mengubah keadaan tidaklah cukup dan langkah-langkah luar biasa harus ditempuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial atau politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perubahan kondisi politik. Ciri-ciri radikalisme antara lain yang pertama, memberikan tanggapan terhadap kondisi yang terjadi dalam bentuk evaluasi, penolakan, perlawanan, bahkan kekerasan. Yang kedua, menuntut penolakan dan menuntut perubahan drastis. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang dijalani. Yang keempat, tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Dan yang kelima, menganggap orang yang berbeda pandangan dengannya adalah salah. Ciri-ciri penganut radikalisme antara lain, yang pertama intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua fanatik atau selalu merasa benar sendiri dan menganggap yang lainnya salah. Yang ketiga eksklusif atau membedakan diri dari umat lainnya. Dan yang keempat evolusioner atau cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun cara untuk mencegah terjadinya radikalisme antara lain yang pertama, meningkatkan pemahaman agama. Kedua, membentuk komunitas damai lingkungan. Yang ketiga, menyebar berita yang sudah terbukti benar dan bukan hoax. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Dan yang kelima, meminimalisir kesenjangan sosial. Jadi ini adalah sedikit teori yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke latihan soal ya. Oke, langsung aja kita ke latihan soalnya ya. Soal yang pertama. Suatu hari terjadi musibah di mana salah satu tetangga yang berbeda agama dan keyakinan dengan Anda terkena bencana longsor. Kejadian ini membuat tetangga Anda tersebut kehilangan tempat tinggal. Sebagai bagian dari masyarakat pada lingkungan tersebut, sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Saya yakin solidaritas dari masyarakat sangat tinggi sehingga sudah banyak warga yang akan membantu memperbaiki rumah warga yang terkena longsor. B. Saya akan ikut membantu kegiatan dalam memperbaiki rumah tangga tersebut dengan segenap tenaga dan materi yang saya miliki karena tindakan ini adalah bentuk toleransi umat beragama. C. Saya akan mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar untuk ikut menyumbang agar dapat membantu meringankan beban tetangga yang terkena musibah.
D. Saya akan mengingatkan ketua RT setempat untuk memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Atau yang E. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan, tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Di sini jawaban yang tepat adalah yang E. Saya akan ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sedikit uang dari gaji saya dan turut mengajak masyarakat agar turut memberikan sumbangan tentunya dengan dikoordinir oleh ketua RT. Ini udah lengkap dan menyangkut 3 elemen. Yang pertama, diri kita pribadi itu ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan. Kemudian kita turut mengajak warga masyarakat karena kalau ada kondisi seperti ini, tentu nggak bisa hanya salah satu pihak aja yang membantu, tentu masyarakat semuanya harus ikut membantu. Dan yang paling penting tentu saja harus diketahui oleh ketua RT, ya. Karena kalau misalnya ada kasus di mana terjadi sebuah kejadian di suatu wilayah ya atau di suatu kampung atau suatu masyarakat, pimpinan di tempat tersebut harus mengetahui dan dia harus menjadi pemimpin dalam mengambil tindakan dalam kasus tersebut ya. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang E dengan skor 5. Soal nomor 2. Kantor Anda akan mengadakan kegiatan gathering rutin yang akan diikuti oleh semua karyawan. Salah satu karyawan mengajukan izin karena harus menyiapkan persiapan ibadah perayaan keagamaannya. Sebagai manajer HRD, apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap meminta karyawan tersebut untuk mengikuti kegiatan gathering. B. Memberikan pengertian kepada karyawan tersebut agar datang gathering terlebih dahulu, baru izin untuk mempersiapkan kegiatan keagamaannya. C. Memberikan kebebasan kepada karyawan tersebut untuk memilih memprioritaskan kegiatan yang mana. D. Menjelaskan pentingnya acara gathering ini lalu membiarkan karyawan tersebut memutuskan akan ikut gathering atau tidak. Atau yang E. Mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak menghadiri kegiatan gathering namun tetap memberikan informasi kepada karyawan itu apa saja hal yang disampaikan pada acara gathering tersebut. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Skor 5 itu ada pada pilihan yang E, ya. Jadi pada kasus ini itu kan acara gathering bukanlah kegiatan yang urgent dan akan sangat berpengaruh kalau misalnya karyawan ada yang nggak datang terhadap kinerja karyawan. Nah, yang jelas pada kasus ini itu tidak dijelaskan kalau misalnya dia wajib ikut pada kegiatan gathering. Maka sebagai pimpinan HRD, kita harus mengizinkan karyawan tersebut untuk tidak ikut gathering. Tapi yang perlu tetap diperhatikan adalah kita harus memberikan informasi juga kepada karyawan itu apa aja informasi penting yang disampaikan pada acara gathering ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Soal nomor 3. Putri sedang menghantar orang tuanya yang sedang sakit ke puskesmas di dekat rumahnya. Saat akan mengantri, tiba-tiba antriannya diserobot oleh pemuda yang mengenakan pakaian PNS. Pemuda itu beralasan dia sedang buru-buru karena harus segera menghadiri acara keagamaan di instansi tempatnya bertugas, sehingga meminta agar diberikan pelayanan terlebih dahulu. Sebagai petugas di bagian registrasi, apa yang akan Anda lakukan? A. Melayani PNS tersebut agar dapat segera menghadiri kegiatan keagamaannya di kantor. B. Meminta agar PNS tersebut antri seperti pasien yang lain. C. Meminta petugas keamanan agar mengusir PNS tersebut. D. Menegur PNS tersebut agar mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Atau yang E. Melayani PNS tersebut dengan cepat agar antrian tidak gaduh. Menurut kalian jawabannya yang mana? Soal nomor 4. Pak Herman sedang mengurus surat pajak di kantor pelayanan pajak. Saat akan menyetorkan setoran pajak, tiba-tiba terjadi kegaduhan di mana petugas satpam mengusir salah satu pengunjung karena memakai atribut keagamaan yang dinilai radikal. Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Herman melihat kondisi tersebut? A. Cukup melihat saja karena bukan wewenangnya. B. Segera merekam dengan ponsel agar viral di media sosial atau di sosial media ini yang bakal terjadi ya kalau di kenyataan. Yang C. Berusaha melerai dan meminta keributan dihentikan. D. Meminta petugas satpam tidak bersifat arogan dan tidak mudah mencurigai orang lain. Atau yang E. Meminta petugas satpam agar menahan diri dan tidak membuat kegaduhan. Menurut teman-teman, skor yang 5 yang mana? Jadi jawabannya adalah yang E. Meminta petugas satpam agar menahan diri dan tidak membuat kegaduhan. Jadi perlu digarisbawahi, tugas satpam itu justru adalah untuk menjaga situasi agar kondusif. Kemudian kalau ada kegaduhan justru harusnya dia yang melerai. Maka di sini ya, yang perlu teman-teman lakukan jangan bertindak berlebihan juga karena di sini kita juga sebagai salah satu pengunjung ya. Karena sebagai pengunjung kita juga punya batasannya apa yang harus kita lakukan. Maka yang paling tepat itu adalah kita meminta petugas satpam agar menahan diri. Ya, kemudian kita ingatkan juga untuk tidak membuat kegaduhan karena justru tugas dari satpam itu adalah itu menjaga supaya aman. Ya justru jangan sampai dia yang membuat keributan.
Maka tugas kita yang paling penting adalah yang mengingatkan satpam agar dia nggak membuat keributan dan dia lebih menahan diri. Soal kelima, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Densus 88 Polri, BNPT dan lembaga terkait lainnya memberantas konten radikalisme terorisme. Juru bicara Kominfo, Dedi Permadi mengungkapkan sejak 2017 sampai 22 Juni 2021 pihaknya telah memblokir 21.330 konten radikalisme terorisme yang tersebar di berbagai situs dan platform digital. Kami juga memberikan dukungan teknis bagi kementerian atau lembaga lain yang bertanggung jawab dalam penanganan tindak pidana terorisme, kata Dedi melalui keterangan tertulisnya pada hari Kamis tanggal 24 bulan 6 2021. Berkenaan dengan kondisi di atas, suatu hari Anda tanpa sengaja melihat adanya tautan konten radikalisme di komputer atasan Anda saat disuruh untuk mengcopy file laporan. Sebagai bawahan, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kasusnya atasan kalian ya, itu ketika lagi nyuruh untuk nge-copy file laporan itu kalian ngeliat ada konten radikalisme. Nah, tindakan kalian apa? Yang A, cuek saja karena Anda mungkin hanya salah lihat. B, mendiskusikan dengan rekan yang lain apa yang sebaiknya dilakukan terkait situs pencarian atasan Anda. C, melaporkan kepada bagian kepegawaian. D, mengajak atasan berbicara empat mata mengenai konten tersebut. Atau yang E, ikut mencari tahu apa sebenarnya isi dari konten radikalisme tersebut. Nah, pada soal ini teman-teman perlu jeli. Karena tindakan yang teman-teman ambil ketika menjadi kasusnya ya, ketika teman-teman adalah bawahan dan ketika teman-teman adalah pimpinan, itu dua hal yang berbeda. Pada kasus ini, teman-teman adalah sebagai bawahan. Maka tindakan yang paling tepat itu adalah yang C, melaporkan kepada bagian kepegawaian. Karena pada kasus ini, kita jangan sampai terlibat lebih jauh untuk mencari tahu sendiri. Jadi hal yang perlu langsung teman-teman lakukan adalah menyampaikan hal tersebut kepada bagian kepegawaian agar mereka dapat melakukan investigasi lebih lanjut karena memang tugas dari bagian kepegawaian adalah untuk menangani hal tersebut. Kita jangan membuat diskusi dengan teman-teman yang lain karena justru nanti itu akan membuat situasi menjadi tidak kondusif dan nanti cenderung hanya akan menjadi bahan perbincangan di kantor ya. Jadi sebaiknya langsung ambil tindakan, laporkan aja ke bagian kepegawaian gitu. Soal ke-6, sudah seminggu Anda merasakan perubahan yang dialami oleh rekan kerja Anda. Dia suka menyendiri dan sering menolak ajakan Anda untuk makan bersama. Suatu hari, Anda memberikan diri untuk mengajaknya bicara dan secara mengejutkan, teman Anda mengatakan bahwa dia sedang diteror oleh orang tidak dikenal. Sebagai rekannya, apa yang akan Anda lakukan? A. Menenangkannya dan mengatakan itu hanyalah ulah orang iseng saja. B. Mengajaknya kantor polisi untuk membuat laporan. C. Memberitahu atasan bahwa rekan kerja Anda mendapatkan teror. D. Menjauhinya karena tidak ingin ikut terlibat. Atau yang E. Menyarankan rekan Anda untuk memasang CCTV agar tahu siapa pelaku teror tersebut. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Skor dengan poin 5 adalah pilihan yang B. Mengajaknya kantor polisi untuk membuat laporan. Jadi tindakan ancaman seperti ini ya, apalagi sampai mempengaruhi mental kerja dari teman kita, itu jangan dianggap remeh. Ya, apabila itu sudah masuk ke ranah kayak teror, kemudian adanya perilaku mengancam, nah itu sebaiknya dibawa langsung ke ranah hukum dan biarkan polisi yang bertindak untuk langsung menginvestigasi karena bisa jadi itu benar-benar perilaku teror ya. Dan dengan begitu masalah bisa langsung terselesaikan. Oke? Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7. Di kampung Anda akan diadakan kerja bakti membersihkan area masjid karena akan diadakan persiapan untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Tanpa Anda duga-duga, datang seorang warga yang berbeda keyakinan dengan Anda datang memberikan bantuan. Bagaimana Anda akan menyikapinya? A. Memintanya untuk pulang saja karena ini adalah kegiatan keagamaan Anda. B. Memanfaatkannya dengan memberikannya tugas yang berat. C. Menerima dengan senang hati tanpa membeda-bedakan. D. Menerima dengan senang hati dan berusaha agar warga tersebut merasa nyaman. Ataupun yang E. Membiarkannya karena ia juga warga kampung yang ingin memberikan kontribusi. Menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Skor dengan poin paling tinggi adalah yang D. Menerima dengan senang hati dan berusaha agar warga tersebut merasa nyaman. Jadi ketika kita sedang kerja bakti ya dan ada orang yang berbeda keyakinan datang untuk membantu, maka terima. Kemudian kita berusaha agar dia nggak ngerasa kalau dia itu dikucilkan. Kita berusaha agar dia merasa nyaman dan dia merasa diterima di tempat tersebut. Jadi jangan sampai ada perilaku yang kayak melihat dengan tatapan sindiran yang sinis atau ada perilaku-perilaku yang menyindir. Itu nggak perlu. Soal ke-8,
Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pengaruh dari paham radikalisme. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN di lingkungan rumah Anda adalah: A. Menanamkan sejak dini kepada anak-anak di rumah akan nilai-nilai pengawalan Pancasila. B. Membeli buku bacaan untuk ditaruh di rumah agar dapat dibaca bersama. C. Mengajak anak-anak untuk berkunjung ke museum agar lebih mengenal peninggalan para pahlawan. D. Membatasi akses internet keluarga dari konten radikalisme. Atau yang E. Mengajak keluarga berlibur agar tidak terkena konten radikalisme. Jawaban dengan skor 5 adalah yang pilihan A. Menanamkan sejak dini kepada anak-anak di rumah akan nilai-nilai dari pengamalan Pancasila. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menangkal paham radikalisme di rumah itu adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada keluarga, baik itu kepada istri maupun anak-anak yang ada di rumah. Jadi itu adalah hal paling dasar yang bisa dilakukan oleh ASN untuk menangkal paham radikalisme dimulai dari di lingkungan rumah sendiri. Soal ke-9. Beberapa hari terakhir di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus dikerjakan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda meminta izin agar dapat pulang lebih awal karena ada kegiatan keagamaan. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. Meminta mereka untuk menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu agar karyawan lain tidak merasa ada yang diistimewakan? B. Mengizinkan mereka pulang lebih awal dengan syarat pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu? C. Melaporkan kepada bagian kepegawaian karyawan tersebut tidak disiplin? D. Mengizinkan mereka untuk pulang lebih awal? Atau yang E. Mengizinkan mereka pulang asalkan pekerjaan sudah selesai? Menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Pilihan dengan skor 5 ada di pilihan B. Mengizinkan mereka pulang lebih awal dengan syarat pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Kenapa yang B ini lebih tepat? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, ya, ini lebih tepat karena ada kata-kata pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Nah, tepat waktu di sini nggak berarti harus selesai saat itu juga. Tepat waktu itu berarti sesuai dengan deadline. Bisa jadi deadline-nya besok, atau lusa, atau minggu depan. Yang jelas pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu. Sementara pada pilihan lain itu kan disebutkan itu terkesan kalau mereka harus segera menyelesaikan saat itu juga. Ataupun hari itu juga. Jadinya kalau misalnya mereka nggak selesai hari itu juga berarti nggak boleh pulang. Nah, beda dengan yang B. Yang B ini adalah tepat waktu itu berarti sesuai deadline. Nggak harus hari itu juga, yang penting sesuai dengan deadline-nya gitu, bisa besok atau lusa ataupun minggu depan, ya. Maka yang membedakan antara pilihan B dengan yang lainnya, itu adalah, perbedaan di kapan harus dikumpulkan. Soal ke-10. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah: A. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. B. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. C. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. D. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Atau yang E. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Menurut kalian jawaban yang tepat yang mana? Jawaban dengan skor 5 adalah yang A, memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Kenapa yang A? Karena pada pilihan A, memberikan kebijakan itu sudah bersikap menyeluruh, ya. Baik itu memfasilitasi untuk tempat beribadah, baik itu jam kerja yang lebih fleksibel ketika sudah saatnya untuk ibadah, ataupun hal-hal lain yang tentunya bersifat toleran terhadap sisi keagamaan, gitu ya. Jadi nggak hanya mencakup dua hal tadi. Nah, yang poin A ini sudah mencakup semua hal yang bersifat toleran kepada karyawan, maka pilihan yang paling tepat itu adalah yang A. Oke teman-teman, jadi itu dia materi pembahasan kita untuk soal TKP HOTS ya, materi anti radikalisme. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan bahas lagi soal-soal SKD lainnya pada video-video mendatang insya Allah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye. Selamat belajar ya guys.